Saya punya pengalaman seperti tadi. Seorang syekh kiai besar Sukabumi mendengar ajengan jajian diajar dikir ke Suryalaya. Saya hadir ke majelis pengajian beliau hari Jumat yang diaji Fathul Mu'in, Ihya dan kitab-kitab lain. Melihat di antara jamaah ada jajan, maka 2 jam full time kitab yang diaji menjadi peluru untuk nembak saya. Shidu. Kelihatannya kiai lain puas betul melihat jajan dihantam. Ada anu katingalina kumat kemot bibira. Kira-kira kalau diterjemahkan lebok sia, makan lo. Sampai saya disebutnya oleh kakak beliau adalah banget kulit badakeun. Memang jangan jajan kulit badak banget. Gablek ka era. Sakit manusia. Marah manusia. Hampir siang aja angkat. Kita ada kemana ngaji teh? Ayo, ka saya maksudnya. Wajar kalau saya begitu. Ada dalilnya. Uyah bayar, wa jazau sayyiatin di kelasnya. Kelas ujang. Terserah mana rek kumaha. Kelas ujang tuh. Can jadi murid abah dina akhlak, karek murid dina dikir. Dikir itu alat. Buah dikir akhlak. Saya masih terngiang Al-Mukarram Ustadz Ali menasehati saya yakin. Beliau katakan akhlak di majlis di Masjid Nurul Asrar. Ustadz Ali tahun yang lalu beliau ceramah akhlak. Baik hadirin. Jadi tadi kumaha tuh Pak Jajan? Maka saya pun berpikir, ini yang sedang ngomong kiainya apa setannya kira-kira? Kira-kira sih yang lagi ngomong begitu nyegokan batur bari puntak bentong mah lain kiaina nu ngomong imah setan. Setan takutnya hanya oleh Allah. Maka saya layani dia dengan zikir kopi dari senyum nyeri teh. Dah mau ujug-ujug jadi kelas arif billah ada proses dulu. Selesai pengajian, saya musopahah kepada beliau. Assalamualaikum pengersa, waalaikumsalam. Nyuhunkeun doana, aya naon ajengan mingon payun abdi bade dongkap deui. Untuk mengenakan beliau, minggu depan saya akan datang lagi. Artinya tidak tersinggung. Minggu depan saya datang lagi kepada ngaji lagi. Ternyata masih ada sisa. Tapi alhamdulillah setengah main habis. Sajam deui beak we. Geus biak urut amuk segala. Saya katakan udah lain, musafahah lagi. Izin Allah karena beliau tokoh NU. Ternyata di dalam ADART anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama ada 14 lembaga, 2 lajnah dan 10 badan otonom. Badan otonom nomor 1 adalah Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Izin Allah saya dikirim ke muktamar di Pekalongan seizin pengersa Abah. Ada orang yang mengatakan kepada saya, ajengan biasana Abah tarang izinan mau balik Suryalaya kudu kumpul-kumpul jeung organisasi lain. Ya, saya katakan saya akan coba. Saya menghadap kepada pengersa Abah. Pengersa Abah abdi di ulem ka Jam'iyah Ahli Thoriqah An-Nahdiyah kanggo ngirim muktamar. Jung sing berkah bager. Itu sudah lain cerita itu. Kepada saudara-saudara yang kebetulan, nah ini sudah kebetulan riwayatnya teu meunang ngomong kebetulan. Ieu wasitna mah dia. Cicing-cicing keur ngawasitan ingin nyaho. Ya, saya diutus Jung katanya. Jadi kalau pengersa Abah melarang seseorang, jangan dianggap bahwa itu larangan untuk semua orang. Hati-hati. Beliau Syekh Mursyid Arif. Hati-hati. Kita sering terlalu hitam putih. Kalau pengersa Abah hari ini menyatakan anu dianggap kepada semua begitu. Enggak. Pengersa Abah ini lautan tanpa tepi. Dalam bukunya pengersa angkat, saya katakan kalau kepada Anda pengersa Abah mengatakan jangan, itu masih ada sambungannya, tapi tidak diucapkan. Kira-kira barangkali begini, jangan, kamu jangan, karena kamu kalau ikut juga memalukan. Mungkin begitu. Mungkin lo kuriang ngerakeun ka ditu. Bisa jadi. Atau jangan, karena nanti kamu kalau bergaul nanti kamu terbawa oleh orang lain. Bisa jadi. Cuma seorang mursyid arif. Saya juga diizinkan, nggak boleh lain ya kalau kepada saya. Bukan begitu lagi. Munculkan kewaspadaan. Kira-kira mungkin pengersa Abah mengizinkan saya karena kalau tidak diizinkan takut gondok nanti. Ya, kira-kira begitu. Masih punya curiga juga kita. Tapi tidak mustahil juga ini ada sebuah misi penting. Berangkatlah kami ke sana. Singkat cerita, saya harusnya ikut di Komisi Bahsul Masail. Izin Allah ketika saya sedang berjalan, datang Kiai Haji
Ahmad MM Kiai Sukabumi mengatakan ajengan jajan dirubah. Ajengan jajan tidak jadi di komisi seminar, tapi di komisi Bahsul Masail. Balik lagi ke kaum Kulon di Pekalongan. Di situ sudah penuh seperti ini masjidnya. Begitu saya di luar, saya katakan dengan Kiai Komarudin, Kiai ke dalam. Kata beliau, kata Kiai Komarudin, jangan sudah penuh, malu ke dalam. Saya katakan ke dalam. Itu tetap aja letah. Itu ngomong gitu, kajero. Ada gitunya kalau dalam tarekat ya, saya baru tahu. Dah cek otak saya gitu, kajero hera. Tapi cek letah, kajero. Ayah gitu di tarekat teh pengersaan non teh. Nah gitu ya teman. Saya bertanya kalau hal-hal zok, hal-hal rasa bertanya. Akhirnya masuk ke dalam. Di sini Kiai Muhaiminan Gunardo dari Nganjuk. Beliau adalah mudir sebagai pemimpin sidang. 3.000 yang hadir. Di situ 500 dibagi 6 komisi. Dan di depan beliau masih ada tempat untuk 2 orang kosong. Tuh itu mankobah itu. Mankobah Sultanil Aulia Sayyidi Syekh Sohibil Wafa Tajul Arif. Salah satu mankobahnya sudah ditulis ya, dioret-oret sudah. Satu saat harus ada mankobahnya beliau. Kiai Oman mengatakan heran ya, kata dia. Kamu heran, gue sih enggak. Tarekah ini dongeng dulu. Padahal saya sudah menyiapkan materi. Nantilah nanti. Ketika akan berangkat karena saya peserta anak bawang dadakan, saya ambil kitab. Kalau orang lain 2 bulan sebelum muktamar sudah dikirim masalah yang akan dibahas. Saya karena anak bawang, anak dadakan, mau berangkat gimana caranya ini? Ngambil kitab satu, warna hijau, fotokopi, namanya Al-Anwarul Qudsiyah, pemberian dari Pangersa Cijeri. Saya bawa kitab itu ke Pekalongan. Waktu mau Bahsul Masail, saya bawa juga. Maksud dibawa ya pokoknya senang bawa aja, memang lagi dibaca. 500 halaman selesai saya baca. Musyawarah dimulai. Soal pertama, bagaimana menurut pandangan al-mukarramin para ahli thariqah kalau ada petir menyambar rumah dan berubah menjadi ular, tapi ia takut oleh kayu cendana? Silahkan dijawab. 17 kabupaten menjawab. Bondowoso, Banyuwangi. Lalu apa itu yang pernah dipakai muktamar NU teh naon? Oh, apa dengarana? Situbondo, Jombang, Demak, Meranggen menjawab. Memang ulama thariqat NU di Jarako ngaji, Pak. Saya belum menjawab, pengen tahu gimana sih caranya menjawab. Soal kedua, bagaimana hukum robitoh di saat berzikir? Rasanya sih saya tahu. Yang tadi juga saya tahu jawabannya, khosiat asupna. Tapi takut salah cara menjawab, hati-hati. 17 kabupaten tadi angkat lagi. Memang beliau sudah mutolaah semua. Saya angkat tangan. Kata Ki Muhaiminan, Kiai dari mana? Sukabumi. Sukabumi apa suka NU? Suka dua-duanya Pak Kiai. Guyon karena memang anak baru. Nggak ada kamusnya Sukabumi ikut-ikut jawab urusan torekat. Kok ini nongol Sukabumi mau ngapain nih? Nimbrung, lauk buruk milu mijah. Cek orang. Kayak Sunda dijawakan jadi gitu, lauk buruk milu mijah. Bata kokok pada kukut. Bata kohok pada huut. Bata kokok pada huut. Mau ikut jawab Kiai? Insyaallah. Situ Bondo, Banyuwangi, Bondowoso, Demak dan lain-lain menjawab 17. Ke-18 anak bawang yang baru ikut. Semua menyatakan bahwa robitoh di saat berzikir adalah mamnu, tidak boleh karena mengganggu kekhusyuan selalu berdasarkan hadis, dalil dan lain sebagainya. Ketika saya murid Suryalaya menjawab, robitoh di saat berzikir harus 17, jangan 1 harus. Anak baru berani melawan orang banyak. Berdasarkan kitab Al-Anwarul Qudsiyah, tadinya tak kitabnya. Halaman 461 kalau tidak salah. Ini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa amar rabitatu fahiya akadul adabi dan selanjutnya. Di kalangan Nahdlatul Ulama kalau ngomong sudah jelas kitabnya, baca kitabnya tanpa cacat. Maka saya minta pada mubalig ngaji ya. Jangan karena kita sudah punya dikir langsung laduni, tidak kudu ngaji deui. Bodoh mah bodoh kekeh. Maneh yang disebutkan laduni itu ngaji geseubeuk puluhan tahun, khidmah ikhlas cingnya, lalu oleh Allah diberi bantuan, itu baru laduni. Lain teu pupuh ujug-ujug bisa babacaan jadi loba teu eucer eta pan. Ngimaman, wah eta salah eta kitu maca Fatihah kitu, maca surat kitu ngiman. Yang penting kalbu. Hati, Suryalaya tidak begitu. Pangarsa apa ahli ngaji, ngaos ngajinya nya. Kabar mubaliknya lamun hiji ilmu maneh teu bisa ngomong. Kang kumaha Kang menurut ilmu nahwu. Jadi sebenarnya nahwu itu bid'ah. Kita tidak perlu lagi saksarua. Jangan begitu. Akang mah teu ahli, teruskeun ka Aang Aos, teruskeun ka Mang Abuy.
Maaf nanti sobat. Dibacalah kitabnya kira-kira 4 satr 4 baris. Dan izin Allah, Kiai Muhaiminan almarhum 2 tahun yang lalu wafat. Beliau mengatakan, Kiai, kitab apa itu? Anwarul Qudsiyah, Kiai. Apa boleh saya pinjam? Ingat, ini ring. Kalau Anda berantem di pinggir toko, biasa sampai benjol sampai mati nggak jadi juara. Tapi kalau di atas ring sekali pukul tak kena nilai. Kalau pengurus pusat sudah pinjam ke utusan daerah, namanya pusat nggak punya kitab itu. Nilai itu saya, ini mulai abah main bisa kita kan. Kita ini kan orang-orang goblok, orang tolol, istilah Pak Wafid, panah-panah tak bermata kita ini. Kamana we dikirim, kamana dijedur ke anak orang ke Bali itu, tuh tahu tuh. Keralang kuring di Bali. Alhamdulillah izin Allah. Ya baik hadirin. Nah lalu setelah dijelaskan itu pinjam dan pertanyaan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ketika pertanyaan ke-4, sebelum 18 penjawab mengangkat tangan, Ki Muhaiminan bicara. Oleh Allah lidahnya digerakkan melalui karomat Hadrati Syekh Guru Agung. Ini bukan main-main, bukan klinik ngomong begini. Syekh Hisham Kabbani ketika datang ke Suryalaya, beliau menyampaikan pidatonya dengan bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Kiai Wahyudin. Beliau mengatakan, saya sedang bicara. Sebenarnya yang sedang bicara bukan saya. Nih orang yang diam di pinggir saya yang sedang bicara, yaitu pengersa apa? Dengekeun adab dina tarekat. Tapi ngomongna kudu ngomong bener. Ngomong ngaco disebut ieu ti abah mas. Ngaroksak itu mah. Jadi hadirin nu didugikan tadi teh sanes ti abdi mah langsung rasa ngukur kelas atuh jang, mana kelas naon? Ngomong ngaco disebut ti abah. Ya, hati-hati ya. Harus hafal kelas loh. Saya sendiri nggak tahu kelas saya apa, nggak tahu. Hanya guru yang tahu. Hati-hati. Kelas orang mah kekeh kudu nyiapkeun bahan mun rek ngomong. Dalilna ieu, hadisna ieu, kaul ulamana ieu, tepikeun. Tulis sakalancing bener bisa salah maca. Ya, ulang-ulang dulu sebelum ceramah itu. Oh ini ya, materi ini yang akan saya sampaikan ulang. Oke, upami di kelas pangersaan yang sudah wihdah itu kelasnya baru. Kelas orang hati ya, jempling deh bangun ada amak sekai. Aya kopral nganter jenderal hayang kiih bajuna dititipkeun ka saha ka kopral. Cek kopral kasempetan aing jadi jenderal hese mengpengompol jenderal. Pake weh ah. Cek si kopral papange jeung batur. Hormat. Bintang 3 goblok. Cek batur. Si Udinnya. Aing ge nyaho si kopral macet ah. Si kopral pakai apa? Pakai baju kira-kira disebut Jenderal Waras, Jenderal Sedeng. Hati Anda, jangan terlalu cepat memposisikan diri bahwa kita orang yang layak mendapatkan faidul karomah. Jangan. Kita orang biasa-biasa, orang bodoh, orang sederhana, orang yang tidak punya kemampuan. Normal-normal aja lah. Jangan ingin tampil beda. Lain ini mau balik torekat, kena naonan sete. Nanti memalukan korup ya. Udah ngomong gak bener, bacaan tuh cerok disebut ya apa? Ini rusak ini nanti merusak. Ya biasa-biasa saja. Dirin, nah suka ada nanti. Kenapa kami dengan pengersaan kalau di Malaysia di Singapura dihantam oleh pertanyaan orang banyak sampai pengersaan punya kaedah sampai hari ini atas pengalaman-pengalaman itu. Kalau mau bertanya, bertanyalah yang sulit hadirin. Pertanyaan masih bisa dijawab, itu namanya belum sulit. Karena pertanyaan yang paling sulit jawabannya paling mudah, nggak tahu. Karena kami belum pernah ditanya tidak menjawab. Itu jawabannya saya yakin dari pengersa. Jadi di saat-saat rumit berwit kurang ripuh muncara perang mah geus kasedek pipaeheun kakarek datang nu kitu mah. Jadi kajawab gene ku polo mah tarawaka datang limpahan karomah. Mungkin nu kitu mah bijilna panuri. Kayak dalam perang kan, kalau Arjuna perang teu langsung ngaluarkeun cakra, henteu. Biasa we pedang cibatu heula. Geus rumit berwit. Perang campuh geus pieleheun kakarek ada perintah ti dewa bijil cakra. Kitu nu kitu mah ulah can nahawan geus main eta. Atuh olok pusaka. Dan pengersa ini kalau yang kecapean istirahat aja. Nanti saya ngomongnya kan suka lama geus peuting deh. Izin Allah. Maka Kiai Muhaiminan berkata, para musyawirin, Allah dikitukan lidahnya. Hemat saya rasanya adil ya, kalau kita balik saja.
kalau tadi jawaban dari nomor 1 sampai ke 18, kalau kita balik 18 jadi menjawab paling awal, lalu dibalik 17, 16 dan selanjutnya. Bagaimana? Setuju. Kira-kira jawabannya sama, nggak usah memberikan jawaban idem saja. Setuju. Silakan 18 menjawab, saya menjawab. Yang lain setuju. Jadi musyawarah cepat selesai. Karena ada karomat limpahan Allah melalui Hadrati Syekh Guru Agung Pengersa. Walaupun melalui orang goblok, kopral goblok kayak begitu, ndak apa-apa. Ngapain monyet meli kerupuk? Kerupuk na monyet lain. Lain cokotnya kerupuk namanya. Lamun jelema pantar kieu patut membawa suatu kebenaran, ambil kebenaran. Keun lebas si jejana goreng patut butut tempat dulit dengan tepat. Omean tadi. Sudah ya. Oh begitu. Ternyata di dalam muktamar yang ke-10 ini, Jawa Barat mampu memberikan jawaban-jawaban yang tepat dan telak. Karena itu maka diminta Jawa Barat segera melakukan konferensi. Bukan? Ya, kita nonton karomat aja. Nonton karomat. Kita berkhidmat. Rapat di Jawa Barat, konferensi Jamiah Ahli Thoriqah ditetapkan di Bekasi. Bekasi angkatan, maaf kami tidak sanggup, belum siap biayanya karena biayanya 165 juta, tempat hotel dan lain sebagainya. Biasanya di Buntet saat itu tidak sanggup, di Cangkorah juga tidak sanggup. Maka semua menunjuk kita cari tempat baru, Sukabumi. Bagaimana Pak Kiai? Insya Allah. Nah, saya mah boga mursyid, boga talenan. Jika ceritanya ini nonton karomat nih. Ini belum ngaji. Proyektor dimatikan dulu, terlalu panas. Biar ini cerita, tapi ini mankobah, manakib Hadrati Syekh Guru Agung Pengersa. Antara lain itu. Kan dalam mankobah juga ada Syekh Anu murid-murid. Pengalaman murid-muridnya itu diangkat jadi mankobah. Ini salah seorang muridnya walaupun terjelek, ya enggak apa-apa, diangkat. Ya, rapatlah di Sukabumi. Ponok butut keneh, masih keneh pakai pagar bilik, tempat masih sangat sederhana. Akhirnya panitia bingung, terjadi geus ditangtukeun ari jadi tempat goreng patut. Maka rapat diulang. Diputuskan semua peserta diinapkan di rumah tetangga. Itu jalan keluar yang paling cocok. Di antara peserta rapat ada Ade Sutarjo, Ikhwan di Cimapag. Lah, kelas bodoh ayo wah dia. Ade jelema lain kiai lain naon ngilu rapat si Ade. Rapat persiapan konferensi. Angkat tangan, kira ada cadel pun si Ade. Ayo orang Sukabumi yo. Pangalsa mana wiwiti abdi bade ngiling tumalis. Lu yang hadir dari pusat dari mana-mana yang ngilu ngomong. Manawi ngomong naon. Balaunan. Upami di bumi tatangga panginten nu gaduh olok engke balang pala kiai bade bobo olokna nangis kumaha tah letah si Ade keur digunakeun ku mursyid. Hati-hati dina tarekat mah ulah kieu ieu ajongan jajan syek uyuhan pengurus yayasan ngajejeleh ikhwan jangan saya robit jangan terus kemana upami gelas katajong panginten cenah benuk engke nu gaduh bumina terus kumaha mun di hotel 165 juta teh konsumsi jeung transportasi hotel sabaraha 300 jelema kudu diheeskeun 2 peuting kudu sabaraha ratus juta. Tapi saya husnudzon ieu jelema najan bodoh keur digunakeun letahna ku mursyid ngingetan si bodoh ieu. Stop, rapat kita stop, kita selesaikan dulu. Coba hubungi Hotel Meruyain yang paling dekat dengan pondok kami karena daerah kami daerah wisata. Manajernya adalah Pak Ketut dari Bali. Orang Hindu. Ketika dihubungi bahwa Pak Kiai akan ada tamu 300, kira-kira kalau nyewa di situ 2 malam berapa? Beliau menjawab, tuh, ku itu deui we letahna dikitukeun. Tak kitu ai wayang teh Udin. Diajar lalajo, hirup teh. Bodoh pisannya. Tontonlah, ada apa rahasia yang kita tidak tahu. Dihubungi oleh Ustaz Dadang. Dia telepon Ustaz Dadang. Assalamualaikum, Wa. Panggil Wa kepada saya. Sabab ngawakakeun anakna. Parantos di lobi dia. Kumaha kesimpulanana? Silakan 2 malam 100 orang, 2 malam 100 orang 1,5 juta saja. Hotel 100 orang, 2 peuting 1,5 juta ngimpi. Saya tahu satu kamarnya yang kecil aja 250.000. Jadi untuk 6 kamar 1 malam, 12 orang 1 malam itu 1,5 juta. Ini 100 orang 2 malam 1,5 juta. Dia menangis. Allahu Akbar. Nuhun pangersa tuh. Cek saliwat mah kas nu burung nuhun pangersa. Itu gawe mursyid teh. Euy, tong ragu-ragu setek. Imam masih keneh ka mana ye nengan doa berkah. Masih keneh nengan wirid keberkahan ka mana menis ya mampu.
Saya sering Ikhwan ngomong sama saya gini ajengan loh. Saya kalau dikir dan khotaman kan sudah, tapi pengen yang khusus. Neangan leuwih ti naon deui? Bungsu kasih. Tapi tamunya 300 gimana? Coba hubungi Karawang Inn, hotel lagi yang kedua. Hotel Melati sih, Ibu Inai yang punyanya. Maka Ibu Inai menjawab kepada saya melalui telepon. Silakan 100 orang di hotel saya. 750.000 saja. Piraku teu naon atuh? Kos nu teu waras. Hotel Intan, baik saya 50 orang saja kata Ibu Wawa. Udahlah 500.000 saja. Mana Pak Nurdin? Tata saksina. Lin, geus di ditu jangan kita. Saksina teh jelema minantu kuring. Saksina. Akhirnya saya telepon ke Bandung. Assalamualaikum. Pengurus Wusto Bandung. Ya, ada apa Pak Kiai? Konferensi jadi di Sukabumi dan kami sediakan hotel. Sampai sekarang tercatat dalam sejarah Jamiah Ahli Thoriqoh Indonesia bahwa konferensi yang paling memuaskan adalah di Sukabumi. Tidur di hotel, dijemput ke mobil, dahar cukup. Sabab nunyuguhanana itu. Lain sih ya itu. Kitu gawe nu kitu mesete. Apaan karomat disebut ya tuh. Tong di pikiranku tuh ora isi aku. Pan lalajo karomat itu nonton karomat aja kalau gitu. Singkat cerita, Al Mukarram Kiai Lutfi Hakim, mudir Jamiah, mudir am Jamiah Ahli Thoriqoh Al Mu'tabarah An-Nahdiyah dari Meranggen. Beliau langsung dari Mekah, tidak pulang dulu ke Demak, langsung mampir ke Sukabumi untuk menghadiri. Dan dalam rapat beliau bertanya, saya ingin tahu Sohibul Bait Kiai Zain ini menjadi pribumi dalam konferensi Thoriqotnya dari mana? Dicek saya dengekeun gawe Allah ya. Saya dari Suryalaya. Karena Suryalaya di kalangan Jamiah Thoriqoh jelek. Satu, Suryalaya itu disebutnya informasi kemana-mana adalah maktu silsilah. Silsilahnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Maka tarekat Suryalaya adalah batal. Anda harus tahu pandangan dari luar ini. Makanya kade digawe na kudu. Yang kedua, bahwa Suryalaya itu meninggalkan syariat. Karena itu beliau sebagai seorang mursyid beliau bertanya kepada saya, Suryalaya, tolong jelaskan tentang Suryalaya. Maka saya jelaskan. Syekh mursyidnya ini, silsilahnya ini, kitab yang dipakainya ini, pengamalannya ini. Oh, kalau begitu kita harus iktizar. Apa arti iktizar? Mohon maaf, harus tahu ini bukan main kecil ini, main di level internasional. Izin Allah. Maka menurut informasi dari Kiai Muslih Banjar, Al Mukarram Kiai Lutfi Hakim sebelum wafatnya 3 kali bersilaturahmi ke Pangersa Abah dan langsung diterima di kamar tidur beliau. Saya menangis sebenarnya. Tuh gitu. Maka hari ini, wahai ulama NU se-Jawa Barat, temenang ayeuna mah aya ulama NU di Jawa Barat 20 genep daerah tingkat tua nu beletak-beletek ngagogoreng surya aya sabab Rois Jamiah Thoriqoh NU teh ketua bidang ilmu dakwah Suryalaya. Iya. Emprak nyaho beresna we maneh mah da. Tapal gaweana maneh nyaho beresna. Tadi di Sumedang apa itu? Yaumul Ijtima PC Sumedang. Ada yang hadir di Sumedang? Kami hadir di pesantren Al-Majidiyah Nyalindung. Saya menjelaskan sebagai jubir NU Jabar, juru bicara NU Jawa Barat, saya menjelaskan tentang Thoriqoh. Saya katakan al-mukarramin para ulama, kalau baterai mobil dilepas kira-kira mobilnya mogok apa enggak? Mogok. Ya. Salah satu penyebab mogoknya NU adalah karena torekat dilepas oleh NU. Sedangkan di dalam ADART, Jamiah Thoriqoh adalah badan otonom nomor 1. Karena itu, mari kita menjadi pengamal. Beres sholat, talqin kabeh tadi. Wilujeng.